Kisah ini bermula di hari Cinyung, yaitu hari di mana raja membawa ratu yang sudah terpilih ke istana. Raja pun tampak bahagia karena ratu yang terpilih adalah orang yang disukainya sejak kecil. Sebelumnya, saat akan melakukan seleksi pemilihan ratu, raja menemui neneknya, Ibu Suri, dan juga ibunya, Ibu Ratu, yang memiliki wewenang dalam menentukan siapa yang akan menjadi ratu. Raja meminta kepada mereka dilibatkan dalam seleksi pemilihan ratu dengan alasan ratu yang terpilih haruslah orang yang disukainya agar bisa mendampingi raja dengan baik dalam memimpin Joseon. Raja pun berharap bahwa cinta pertamanya yang ditemuinya secara tidak sengaja sewaktu kecil saat dia masih menjadi putra mahkota mengikuti seleksi pemilihan ratu. Walaupun raja sendiri tidak mengetahui nama anak tersebut, akan tetapi dia mengetahui nama ayahnya bernama Kang Yiso. Dan benar saja, salah satu peserta calon ratu adalah anak dari Kang Yiso bernama Kang Eunki. Raja pun sangat senang dan langsung menemui Eunki walaupun hal tersebut dilarang. Raja bahkan menemui Eunki di luar istana untuk mengajaknya menikmati pemandangan malam di pinggir sungai. Eunki sendiri memiliki kepribadian yang berbeda dengan anak kecil yang dikenalnya dulu. Hanya saja, raja berpikir kepribadian Eunki berubah karena dia telah dewasa. Dan pada akhirnya, Eunki lah yang terpilih menjadi ratu yang membuat raja sangat bahagia. Hanya saja, kebahagiaan sang raja tidak berlangsung lama. Di hari Cinyung, sekelompok pembunuh menembaki rombongan kerajaan yang membuat ratu terpilih dan juga sang raja tertembak. Keadaan pun menjadi genting. Pengawal kerajaan menelusuri setiap sudut ibu kota untuk mencari penembak raja dan ratu. Peramal istana bernama Eunbo yang mendengar kabar tersebut bergegas menemui temannya yang bernama Wol karena khawatir pembunuh yang menembak raja dan ratu adalah salah satu kliennya. Eunbo selain berprofesi sebagai peramal istana, dia juga merupakan pemilik agensi Buyong bersama dengan temannya Wol. Agensi Buyong merupakan agensi yang melayani permintaan informasi rahasia. Dan sebelum terjadi penembakan, seorang klien meminta informasi tentang pemasok senjata. Dan mereka mencurigai orang tersebutlah yang menembak sang raja dan ratu. Hanya saja mereka tidak mengetahui identitas klien tersebut karena mereka memang memiliki aturan untuk tidak saling mengungkapkan identitas, baik itu identitasnya maupun klien yang meminta informasi. Eunbo pun merasa bersalah telah memberikan informasi mengenai pemasok senjata kepada orang tersebut. Mereka berdua pun kemudian mendatangi pemasok senjata yang bernama Tuan Wang untuk mencari informasi siapa saja yang membeli senjata darinya. Dan ternyata orang yang meminta informasi dari mereka memiliki ciri-ciri yang sama dengan orang yang membeli senjata dari Tuan Wang. Sementara itu di istana, Menteri Kiri Jo Heng-gyong dan Inspektur Jenderal Baik Jae-yong menghadap Ibu Suri yang merupakan orang yang memiliki power di kerajaan. Mereka membahas tentang siapa yang akan menggantikan raja karena raja sendiri belum mempunyai pewaris. Dan akhirnya mereka sepakat mengangkat Pangeran Lee Jae-ha, cucu dari Pangeran Agung Shanghai, untuk menjadi raja.
Di malam hari, Eunbo kembali ke istana karena dia yang bertugas untuk menjaga tubuh raja dan ratu. Eunbo pun memeriksa tubuh raja, dan alangkah terkejutnya Eunbo saat memeriksa tubuh raja. Raja tiba-tiba bergerak dan bangkit dari kematian. Eunbo yang kaget dengan kejadian tersebut langsung melarikan diri. Sementara para pelayan istana histeris melihat raja bangkit. Raja kemudian menyadari bahwa Eunki telah meninggal. Dia kemudian mendatangi mayat Eunki dan sangat sedih saat melihat tubuh Eunki yang terbaring kaku. Sementara itu, Menteri Kiri Jo Heng-gyong yang telah menjemput Pangeran Lee Jae-ha tidak diizinkan masuk istana karena raja masih hidup. Pangeran Lee Jae-ha pun yang tidak jadi diangkat menjadi raja diberikan tempat tinggal di luar istana. Setelah kebangkitan raja, istana sedikit kacau karena belum pernah ada kejadian seseorang bangkit dari kematian. Sebagian menteri berpikir bahwa kebangkitan raja adalah pertanda bahaya dan mereka ingin menurunkan raja. Akan tetapi, Menteri Kiri Jo Heng-gyong memiliki pendapat yang berbeda. Dia percaya bahwa itu adalah pertanda raja akan menjadi raja yang hebat memimpin Joseon. Menteri Kiri Jo Heng-gyong dikenal sebagai menteri yang memiliki pengaruh yang cukup besar di istana. Sehingga kata-katanya selalu menjadi pertimbangan dalam urusan politik kerajaan. Hanya saja, Jo Heng-gyong juga dikenal dengan kelicikannya. Setelah pertemuan dengan para menteri, Jo Heng-gyong kemudian menemui Ibu Suri dan meminta keluarga ratu terpilih Kang Eun-ki disalahkan sebagai pembawa sial bagi kerajaan dan meminta Kang Iso, orang tua dari Kang Eun-ki, ditangkap. Jo Heng-gyong ingin menyingkirkan Kang Iso karena Kang Iso merupakan kepercayaan raja dan itu bisa menjadi ancaman baginya. Ibu Suri sebenarnya tidak setuju dengan Jo Heng-gyong, hanya saja dia tidak punya pilihan lain untuk mempertahankan posisi raja karena Jo Heng-gyong mengancam akan mengerahkan masyarakat untuk menggoyangkan posisi raja. Sehingga Kang Iso dan keluarganya pun ditangkap. Sementara Kang Eun-ki sendiri tidak dimakamkan sebagai ratu, tetapi mayatnya dibuang di tengah hutan. Raja yang mengetahui hal tersebut sangat marah. Hanya saja dia tidak bisa berbuat apa-apa karena tubuhnya masih sangat lemah. Sementara itu, Eunbo yang masih syok dengan kebangkitan raja berusaha melarikan diri. Akan tetapi saat akan melarikan diri, Eunbo tiba-tiba diculik. Dan ternyata orang yang memerintahkan Eunbo diculik adalah Jenderal Baek Jayong. Jenderal Baek Jayong pun kemudian menemui Eunbo lalu menjelaskan kepada Eunbo bahwa Eunbo sebenarnya adalah saudara kembar ratu terpilih Kang Eun-ki. Dan dia adalah teman dari Kang Iso. Eunbo sendiri yang terpisah dari kedua orang tuanya sejak kecil tidak mengingat masa kecilnya. Jenderal Baek Jayong pun mengantar Eunbo untuk bertemu dengan orang tuanya, Kang Iso. Hanya saja saat akan bertemu dengan Kang Iso dan istrinya sudah ditangkap oleh pihak keamanan karena dituduh sebagai pembawa sial bagi kerajaan. Sehingga Eunbo hanya bisa melihat orang tuanya dari kejauhan. Setelah melihat Kang Iso, ingatan masa kecil Eunbo pelan-pelan kembali. 10 tahun yang lalu, Kang Iso diusir ke Pulau Jeju karena dianggap menyebarkan paham yang salah. Saat itu, Kang Iso merupakan kepala sarjana Hong Mong-wan. Dia memiliki pemikiran untuk mereformasi kerajaan agar lebih berpihak kepada kepentingan rakyat, sehingga membuat para menteri yang korup tidak menyukainya, termasuk Menteri Kiri Jo Heng-gyong yang membuat petisi pengusiran Kang Iso saat itu.
Kang Iso sendiri memiliki putri kembar bernama Kang Eunki dan Kang Eunbo, di mana saat itu kelahiran putri kembar dilarang karena adanya ramalan tentang sepasang putri kembar yang akan lahir dan mengacaukan kerajaan, sehingga kelahiran Kang Eunki dan Kang Eunbo saat itu dirahasiakan oleh Kang Iso. Eunki dan Eunbo dilarang terlihat bersama di depan publik, sehingga mereka harus bergantian keluar rumah. Dan saat akan ke Pulau Jeju, Kang Eunbo bersembunyi di dalam peti yang kemudian peti tersebut terjatuh dari kapal sehingga Eunbo terpisah dari mereka. Mengetahui kondisi orang tuanya dan juga mayat saudaranya yang dibuang di hutan, Eunbo kemudian bergegas pergi mencari mayat Eunki. Dan setelah menemukan mayatnya, Eunbo kemudian memakamkan dengan baik mayat Eunki. Sementara itu di istana, raja memerintahkan pengawalnya untuk mencari mayat Eunki dan juga berusaha menyelamatkan Kang Iso dari hukuman. Hanya saja, raja tidak bisa menemukan mayat Eunki karena mayatnya sudah dimakamkan oleh Eunbo. Dan juga raja tidak bisa membebaskan Kang Iso karena para menteri membuat siasat yang sangat licik dan akhirnya Kang Iso dihukum mati. Raja yang tak mampu menyelamatkan Kang Iso merasa sangat sedih dan kecewa. Seperti 10 tahun yang lalu saat dia dipaksa menandatangani petisi pengusiran Kang Iso ke Pulau Jeju oleh Menteri Kiri Jo Heng-jong. Dia pun hanya bisa pasrah menandatangani petisi tersebut agar situasi istana menjadi kondusif. Seorang raja memang memiliki kekuasaan, tapi dia juga harus mematuhi hukum yang berlaku. Jadi apabila ada seseorang yang terbukti bersalah, siapapun itu maka akan dihukum sesuai hukum kerajaan. Begitupun dengan Kang Iso ayah mertua sang raja. Dengan siasat para menteri, dia pun difitnah sebagai pembawa sial bagi kerajaan dan juga sebagai pengkhianat yang menyebarkan buku pencerahan yang terlarang di istana, dan akhirnya harus dihukum mati. Eunbo yang melihat ayahnya dihukum gantung sangat sedih dan marah kepada sang raja karena terdengar olehnya hukuman tersebut adalah perintah dari raja. Bahkan rakyat Joseon pun menganggap raja sebagai siluman yang bangkit dari kematian kemudian membunuh ayah mertuanya. Eunbo yang terbawa emosi mendatangi Jenderal Baek Jayong dan mengutarakan keinginannya untuk membunuh raja. Jenderal Baek Jayong yang memang memiliki misi untuk membunuh raja dan mereformasi kerajaan mulai memprovokasi Eunbo dan berniat menggunakan Eunbo sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Baek Jayong pun mengatakan kepada Eunbo bahwa kematian saudara dan ayahnya adalah perintah sang raja dan untuk membunuh raja harus memiliki keyakinan yang kuat. Jenderal Baek Jayong dan Pangeran Lee Jae-ha dan juga Kang Iso sebenarnya merupakan anggota kelompok Wang Yi yang berniat menggulingkan raja dan melakukan reformasi. Hanya saja Kang Iso sudah keluar dari kelompok tersebut dan memihak raja karena Kang Iso merasa bahwa raja yang saat ini bertahta adalah orang yang bijaksana dan adil yang menginginkan kesejahteraan rakyatnya sesuai dengan semangat reformasi yang dia perjuangkan. Sementara Jenderal Baek Jayong dan Pangeran Lee Jae-ha tetap ingin melanjutkan pemberontakan. Eunbo sendiri sebenarnya tidak mempercayai sepenuhnya perkataan Jenderal Baek Jayong bahwa kematian saudara dan orang tuanya adalah perintah raja karena raja sendiri sedang menyelidiki kematian Eunki. Raja mendatangi agensi Buyong untuk mencari informasi tentang kelompok orang yang memiliki senjata api dan ahli menggunakannya. Eunbo yang menemui raja di agensi Buyong sebenarnya ingin membunuh raja saat itu untuk membalaskan kematian orang tuanya. Hanya saja dia mengurungkan niatnya untuk balas dendam ke raja.
karena Eunbo belum yakin sepenuhnya raja adalah dalang dari pembunuhan keluarganya. Eunbo kemudian memberikan informasi kepada raja bahwa kelompok yang memiliki senjata api dan ahli menggunakan senjata adalah anggota pemburu Kim Man-chan yang merupakan salah satu menteri kerajaan. Eunbo sendiri menginformasikan hal tersebut kepada raja karena dia ingin mengetahui raja apakah raja akan menutupi kasus tersebut atau ingin mengungkapkannya. Eunbo sebenarnya sudah lama mengenal raja. Anak kecil yang ditemui raja saat dia masih kecil bukanlah Eunki melainkan Eunbo. Eunki dan Eunbo sendiri walaupun memiliki wajah yang sama, tapi sifatnya bertolak belakang. Eunki sangat anggun dan penurut, sementara Eunbo menyukai kebebasan. Dia sangat senang melihat dunia luar sehingga dia kerap kabur dari rumah. Dan saat keluar rumah tersebutlah dia bertemu dengan raja yang masih menjadi putra mahkota saat itu. Putra mahkota jatuh cinta dengan Eunbo karena melihat sifat Eunbo yang pemberani dan tidak segan-segan membela orang yang dianggapnya benar. Hanya saja raja tidak mengetahui nama anak kecil tersebut dan mengira Eunkilah yang ditemuinya saat itu, yang membuatnya jatuh cinta dan sekarang sudah meninggalkannya selamanya, yang membuat hatinya sangat hancur. Sementara itu, raja yang mendapat informasi dari agensi Buyong bahwa penembak tersebut adalah anggota pemburu Kim Man-chan segera meminta Kim Man-chan untuk berburu dengannya agar dia bisa melihat anggota pemburu Kim Man-chan. Dan saat melihat para pemburu tersebut, raja pun mengenali salah satu pemburu tersebut adalah penembak ratu. Dan saat pemburuan berlangsung, raja meminta pengawalnya untuk menangkap pemburu tersebut tanpa sepengetahuan Kim Man-chan. Melihat ekspresi Kim Man-chan yang tidak khawatir pemburunya hilang, raja meyakini bahwa Kim Man-chan bukanlah dalang dari penembakan tersebut. Sementara itu, di istana, para menteri kembali menginginkan raja untuk mencari pengganti ratu dengan alasan untuk meredam rumor jahat tentang raja yang beredar di masyarakat. Akan tetapi, itu hanyalah sebuah alasan yang dibuat-buat oleh para menteri karena niat sebenarnya hanya menginginkan salah satu anggota keluarganya menjadi ratu sehingga kekuasaannya di istana bertambah kuat. Menteri Jo Heng-gyang yang licik pun menyarankan untuk memilih ratu cukup dari 2 wanita muda yang sebelumnya masuk 3 besar pemilihan ratu terdahulu. Karena salah satu wanita muda tersebut adalah putrinya. Hanya saja Ibu Suri yang mengetahui niat busuk Menteri Jo Heng-gyang menolak saran tersebut dan ingin mengadakan kompetisi ulang pemilihan ratu. Raja yang mendengar hal tersebut sangat marah karena ratu baru saja meninggal dan pelaku penembakannya belum ditemukan. Ibu Suri pun mengingatkan raja bahwa seorang raja tidak boleh menekankan perasaan pribadinya. 땅의 이 백성에게도 부디 천상천하이와 독존, 석가와 같은 성분이 되어주시죠. Mengingat perkataan Eunbo yang memintanya mengutamakan rakyat, akhirnya raja bersedia mencari pengganti ratu. Kompetisi pemilihan ratu pun dimulai. Pengumuman larangan pernikahan pun dikeluarkan untuk pemilihan ratu. Para bangsawan diminta untuk mendaftarkan putrinya menjadi calon ratu. Hanya saja, banyak para bangsawan yang ketakutan mencalonkan putrinya karena kasus penembakan dengan ratu sebelumnya. Tapi ada beberapa yang sangat senang dengan adanya pemilihan ratu tersebut dengan alasan yang beragam. Salah satunya adalah Jo Yoon-ji, putri Jo Heng-gyang yang sebelumnya mengikuti seleksi calon ratu bersama Eun-ki. Hanya saja saat itu dia tidak terpilih menjadi ratu dan sekarang dia meminta ayahnya untuk membantunya memenangkan pemilihan ratu karena dia sangat menyukai raja. Sementara keluarga Kim Man-chan mengirim calon ratu yang berbeda dari pemilihan ratu sebelumnya. Kali ini dia mengirim Kim Song-yi. Dia gadis yang sangat berambisi. Keluarga Kim sendiri merupakan keluarga ibu ratu.
dan dia menginginkan ratu yang terpilih dari keluarga Kim. Jenderal Baek Jayong yang mengetahui adanya seleksi pemilihan ratu dan ratu terpilih akan diberikan satu pasukan perang berencana mengutus Eunbo menjadi calon ratu agar nantinya saat Eunbo terpilih menjadi ratu, kekuatan pasukannya bertambah untuk menggulingkan raja. Awalnya Eunbo yang mengetahui rencana tersebut tidak setuju dengan rencana Baek Jayong. Akan tetapi setelah melihat keadaan ibunya yang memprihatinkan, dia pun bertekad untuk memulihkan nama baik keluarganya dan bersedia menjalankan rencana Baek Jayong. Eunbo pun didaftarkan atas nama putri gubernur Hong Ki-ho yang bernama Hong Yeong. Untuk melancarkan Eunbo mengikuti seleksi pemilihan ratu, Eunbo harus memiliki dukungan dari orang yang berkuasa dalam pemilihan ratu. Jenderal Baek Jayong pun mengatur siasat dan meminta Eunbo bertemu dengan Ibu Suri dan berpura-pura menjadi Ratu Eunki yang bangkit dari kematian dan mencari siapa dalang penembaknya. Karena Jenderal Baek Jayong meyakini Ibu Suri akan mendukungnya dalam pemilihan ratu jika mengetahui hal tersebut, karena Ibu Suri sendiri sangat ingin menemukan dalang dari penembakan ratu. Eunbo kemudian berlatih untuk mengikuti seleksi ratu dan kemudian memasuki rumah yang disiapkan oleh kerajaan untuk para peserta calon ratu. Persaingan antar peserta calon ratu pun dimulai. Jo Yeon-ji yang mengetahui wajah Ratu Eunki sangat terkejut saat melihat Eunbo yang sangat mirip dengan Ratu Eunki. Dia pun tidak sengaja merobek gaun Kim Song-yi. Kim Song-yi yang tidak terima gaunnya dirobek membalas merobek gaun Jo Yeon-ji yang akan dikenakan memasuki istana. Jo Yeon-ji pun sangat sedih. Hanya saja Eunbo yang melihat hal tersebut memintanya untuk memperbaiki gaun Jo Yeon-ji dengan menyulam bunga pada robekan gaun tersebut dan hasilnya pun terlihat bagus. Sementara itu, raja selalu memimpikan Eunki. Hanya saja ada yang berbeda dari mimpinya, karena Eunki yang dia lihat bernama Hong Yeong. Raja yang penasaran dengan mimpinya meminta Kasim untuk mencari informasi tentang peserta calon ratu yang bernama Hong Yeong. Dan benar saja, salah satu peserta calon ratu bernama Hong Yeong, anak gubernur Hong Ki-ho. Raja pun mendatangi tempat perkenalan calon ratu untuk melihat Hong Yeong. Dan saat Eunbo memperkenalkan diri sebagai Hong Yeong, raja langsung mendatanginya. Dan alangkah terkejutnya karena wajah Hong Yeong sangat mirip dengan Eunki. Raja pun meyakini bahwa Hong Yeong adalah Ratu Eunki. Walau Hong Yeong atau Eunbo menyangkal hal tersebut, raja yang ingin memastikan Hong Yeong adalah Ratu Eunki memanggil Eunbo untuk bertemu lagi dengannya. Hanya saja Eunbo tetap bersikeras kepada raja bahwa dia bukanlah Eunki yang membuat raja sangat sedih, karena dia sangat merindukan Eunki dan berharap Hong Yeong adalah Eunki. Para peserta calon ratu yang melihat kedekatan Eunbo dengan raja menjadi bertanya-tanya bagaimana bisa Hong Yeong mengenal raja. Seleksi pemilihan ratu pun berlanjut. Keluarga Kim mulai melakukan kecurangan untuk membantu Kim Song-yi memenangkan seleksi tersebut, bahkan mencurangi Eunbo. Hanya saja, Eunbo yang sudah berpengalaman dengan trik-trik yang dilakukan oleh keluarga Kim berhasil lolos tahap demi tahap seleksi pemilihan ratu yang dilakukan. Sementara Jo Yeon-ji putri Jo Hae-kyung yang takut Eunbo yang terpilih menjadi ratu karena wajahnya sangat mirip dengan Eunki mengadukan hal tersebut kepada ayahnya. Jo Hae-kyung kemudian meminta Jo Yeon-ji untuk bersikap biasa dan tetap baik kepada Eunbo, dan dia yang akan bertindak menjatuhkan Eunbo. Ujian seleksi pemilihan ratu kemudian diadakan di luar istana. Mereka diminta untuk melayani rakyat dan mengumpulkan suara dari rakyat. Kim Song-yi yang tidak menyukai Eunbo meminta pengawalnya menculik Eunbo. Raja yang sebelumnya bermimpi melihat Eunbo dimasukkan di dalam gerobak
menjadi panik dan pergi menyelamatkan Eunbo. 겁먹지 말고 나만 보거라. 괜찮다. Eunbo kemudian diselamatkan oleh raja dan kembali ke tempat seleksi pemilihan ratu. 대체 어찌 되신 거예요? 내가 얼마나 걱정했... Sementara itu, anggota pemburu Kim Manchang yang menembak ratu ditemukan meninggal sebelum sempat dimintai keterangan. Dan kebetulan saat itu, Wol berada di tempat tersebut yang menjadikannya dituduh membunuh penembak tersebut. Wol kemudian ditangkap dan diinterogasi oleh pengawal raja. Eunbo yang mengetahui hal tersebut berusaha menyelamatkan Wol. Dia kemudian mendatangi raja dan berbohong mengaku bahwa dia adalah Eunki. Dan Wol merupakan orang yang menolongnya saat dia bangkit dari kematian dan memohon kepada raja Wol bisa dibebaskan. Raja kemudian mengabulkan permintaan Eunbo dan sangat senang mengetahui bahwa Hong Yeong adalah Eunki. Raja pun meminta Eunbo untuk kembali ke sisinya menjadi ratu dan tidak perlu lagi mengikuti seleksi pemilihan ratu. Hanya saja Eunbo tidak bersedia dan meminta raja mengizinkannya ikut pemilihan ratu untuk bisa mencari pelaku pembunuhannya dan untuk membersihkan nama keluarganya. Raja kemudian mengizinkan Eunbo untuk mengikuti seleksi ratu dan memintanya untuk berhati-hati. Eunbo yang melihat betapa raja sangat mencintai Eunki membuatnya yakin bahwa tidak mungkin raja yang menjadi dalang kematian kakaknya. Dan Wol sendiri akhirnya dikeluarkan dari penjara. 뭐라, 석방이다. 석방이? 갑자기? 빨리 나오거라. Sementara raja yang menyangka Hong Yeong adalah Ratu Eunki mengajak Hong Yeong alias Eunbo menghabiskan waktu bersama dan mengenang masa kecil mereka. Eunbo kemudian menyadari bahwa sebenarnya raja bukannya mencintai Eunki tetapi mencintai dirinya. Hanya saja Eunbo masih ingin merahasiakan hal tersebut kepada raja. Kisah pun berlanjut. Di istana ditemukan seorang dayang meninggal dan Eunbo yang dijebak sebagai pelaku yang meracuni dayang tersebut. Raja yang sebelumnya bermimpi tentang hal tersebut dan melihat ciri-ciri orang yang menjebak Eunbo berhasil mengungkapkan pelaku sebenarnya yang juga merupakan peserta calon ratu yang dipaksa menjebak Eunbo oleh seorang pejabat kerajaan yang merupakan bawahan keluarga Kim. Peserta calon ratu itu pun akhirnya dikeluarkan dan pejabat yang meminta menjebak Eunbo ditahan. Walaupun dalang sebenarnya adalah keluarga Kim dan ibu ratu sendiri yang ikut terlibat dalam rencana tersebut. Hanya saja tidak ada bukti keterlibatan mereka. Sementara itu, Menteri Kiri Jo Heng Gyong yang curiga dengan identitas Hong Yeong memerintahkan anak buahnya menyelidiki Hong Yeong. Dan akhirnya mengetahui bahwa Hong Yeong yang ikut kompetisi pemilihan ratu bukanlah Hong Yeong yang asli, karena Hong Yeong yang asli sedang dirawat di sebuah kuil. Jo Heng Gyong kemudian menangkap putri Hong Yeong yang asli dan ibu Eunbo yang saat itu sedang merawat Hong Yeong dan berniat membongkar penyamaran Eunbo saat dia terpilih menjadi ratu. Raja yang selalu bermimpi tentang masa depan saat Eunbo dalam keadaan bahaya kembali memimpikan niat buruk Jo Heng Gyong. Raja pun berusaha agar mimpinya tidak menjadi kenyataan. Dia pun bernegosiasi dengan Jo Heng Gyong untuk membebaskan Hong Yeong yang asli dan ibu Eunbo dan memenuhi permintaan Jo Heng Gyong untuk menjadikan putrinya sebagai ratu. Raja kemudian mendatangi tempat pengumuman ratu terpilih dan meminta Hong Yeong dibatalkan menjadi ratu. Dia meminta Ibu Suri untuk memilih Jo Yeonji sebagai ratu. Mengetahui hal tersebut, Eunbo sangat sedih karena tidak terpilih menjadi ratu.
Raja yang mengetahui kesedihan Eunbo mendatangi Eunbo dan menjelaskan bahwa dia tidak memilih Eunbo menjadi ratu untuk menyelamatkannya karena Hongyeong yang asli dan ibunya disandra oleh Jo Hae-kyung. Eunbo pun memaklumi keputusan raja dan berterima kasih karena raja telah menyelamatkannya. Jo Yeon-ji kemudian dinobatkan menjadi ratu, sementara Eunbo dan Kim Song-yi diangkat menjadi selir. Dan pada saat malam pertama ratu dan raja, raja kemudian menjelaskan kepada ratu bahwa dia tidak tertarik sama sekali kepada ratu. 중정과 나 사이의 애정은 결코 없을 것이요. Raja kemudian pergi meninggalkan Jo Yeon-ji dan menghampiri Eunbo. Sementara itu, Jenderal Baek Jayong yang rencananya tidak terwujud menjadikan Eunbo ratu untuk mendapatkan pasukan perang mengubah strateginya dengan memaksa Eunbo meracuni raja. Dia pun mengancam Eunbo akan mencelakai ibu Eunbo jika Eunbo tidak menuruti keinginannya. Raja kemudian bermimpi kembali melihat Eunbo menuangkan racun ke dalam minumannya. Raja pun langsung mendatangi Eunbo dan benar saja Eunbo berusaha meracuni raja. Raja pun sangat marah kepada Eunbo dan juga mulai curiga Hongyeong bukanlah Ratu Eunki karena dia sama sekali tidak mengingat kebersamaan raja dengan Eunki. Raja kemudian meminta Eunbo berterus terang siapa yang memintanya meracuninya dan mengungkapkan siapa dirinya. 강은기가 아닙니다. Eunbo kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya dia bukanlah Eunki, melainkan Eunbo saudara kembar Eunki, dan yang memintanya meracuni raja adalah Jenderal Baek Jayong dan Pangeran Lee Jae-ha yang berniat mengambil tahta. Mengetahui hal tersebut, raja kemudian menjebak Baek Jayong dan kemudian menangkapnya, sementara Pangeran Lee Jae-ha berhasil kabur. Eunbo kemudian mendatangi raja dan meminta maaf sekaligus meminta izin kepada raja untuk meninggalkan istana. Hanya saja, raja tidak mengizinkan Eunbo keluar dari istana karena akhirnya raja menyadari bahwa anak kecil yang membuatnya jatuh cinta bukanlah Eunki melainkan Eunbo. Dia pun meminta Eunbo untuk tinggal di sisinya. 있다면 평생 전하만을 은혜하며 살아갈 것입니다. Jo Yeon-ji yang melihat kemesraan raja dengan Eunbo sangat cemburu dan meminta pengawal setianya untuk membunuh Eunbo. Jo Yeon-ji kemudian membuat strategi agar bisa membawa Eunbo keluar dari istana, agar pengawal yang diminta membunuh Eunbo bisa melancarkan aksinya. Raja yang kembali bermimpi tentang kejadian tersebut membuat strategi untuk menangkap pengawal yang akan membunuh Eunbo. Hanya saja pengawal tersebut berhasil melepaskan tembakan yang membuat dayang setia Eunbo terbunuh karena menghalangi Eunbo dari tembakan tersebut. Jo Yeon-ji yang tidak berhasil membunuh Eunbo sangat ketakutan dan kembali ke rumah orang tuanya. Dan akhirnya kejahatan Jo Hae-kyung pun terbongkar setelah berhasil menangkap dan menginterogasi anak buahnya. Jo Hae-kyung lah yang menjadi dalang pembunuhan Ratu Eunki. Jo Hae-kyung kemudian kabur bersama Jo Yeon-ji dan menemui Pangeran Lee Jae-ha untuk bersama-sama melakukan pemberontakan. Sementara itu, Eunbo yang kehilangan dayangnya sangat sedih dan meminta izin kepada raja keluar dari istana. Selain itu, Eunbo juga takut identitasnya terbongkar yang membuat raja bermasalah. Dan benar saja keluarga Kim akhirnya mengetahui identitas asli Eunbo. Mereka pun berniat menghukum mati Eunbo. Hanya saja, raja menemukan kesalahan keluarga Kim yang menjadi dalang penyebaran fitnah terhadap Kang Yi-so. Yang akhirnya Kim Manchan dan antek-anteknya ditangkap.
Eunbo kemudian tidak dihukum mati, hanya diusir dari istana. Dan memang itulah yang diinginkan oleh Eunbo. Hanya saja sebelum keluar dari istana, Kim Song-yi yang sudah bersekongkol dengan Pangeran Lee Jae-ha meminta dayangnya menculik Eunbo untuk diserahkan nantinya kepada Pangeran Lee Jae-ha. Eunbo akan dijadikan sandera saat Pangeran Lee Jae-ha tidak berhasil membunuh raja. Dan benar saja serangan Pangeran Lee Jae-ha ke istana gagal. Hanya saja saat Eunbo berhasil keluar dari gudang tempatnya ditahan, Pangeran Lee Jae-ha berhasil menemukannya dan menyandra Eunbo. Pasukan kerajaan kemudian menyerang markas Pangeran Lee Jae-ha dan kemudian menangkap Jo Heng-geun dan Jo Young-ji. Sementara itu, raja sendiri yang pergi menyelamatkan Eunbo dari Pangeran Lee Jae-ha. Pangeran Lee Jae-ha kemudian dikalahkan yang akhirnya bunuh diri. Sementara Jo Heng-geun dihukum mati dan Jo Young-ji dibebaskan dan menjadi rakyat biasa. Sementara selir Kim Song-yi yang ikut serta membantu Pangeran Lee Jae-ha diusir dari istana. Eunbo sendiri harus pergi meninggalkan istana karena saat berada di sisi raja menjadi sakit karena sering bermimpi tentang masa depan. Setelah raja sembuh, dia kemudian mencari Eunbo. Hanya saja Eunbo sudah meninggalkan istana. Raja pun berusaha mencari keberadaan Eunbo. Hanya saja Eunbo tidak bisa ditemukan. Setahun kemudian, dia baru menemukan Eunbo yang telah melahirkan seorang putra. Raja pun sangat bahagia mengetahui bahwa dia sudah memiliki seorang pangeran. Dia pun meminta Eunbo untuk kembali bersamanya, dan akhirnya mereka berdua hidup bahagia. Demikian alur cerita Queen Love and War. Nantikan alur cerita drama lainnya di next video.